Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang penetapan parameter mutu ekstrak. Oke, dimulai dari pendahuluan. Mutu suatu simplisia atau ekstrak dikontrol dengan melakukan standarisasi. Standarisasi. Standarisasi adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu di sini artinya memenuhi standar yang meliputi standar kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan stabilitas sebagai produk farmasian. Tujuan dilakukannya standarisasi adalah agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk farmasian yang bermutu serta aman dan bermanfaat. Selanjutnya ada standarisasi ekstrak. Pengertian ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan cara mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Ekstrak cair adalah sediaan dari simplisia yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Biasanya, pada tiap mili ekstrak mengandung senyawa aktif dari 1 gram simplisia yang memenuhi syarat. Produk ekstrak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, parameter standar umum. Yang kedua, parameter standar spesifik. Dan yang terakhir adalah buku monografi. Standarisasi ekstrak bertujuan agar ekstrak yang akan digunakan untuk produk farmasi memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak. Faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor biologi, yang kedua ada faktor kimia. Faktor biologi meliputi 1. Identitas tumbuhan atau spesies, 2. Lokasi tumbuhan asal meliputi lingkungan, energi, dan materi. Yang ketiga adalah periode pemanenan hasil tumbuhan yang berkaitan dengan metabolisme pembentukan senyawa terkandung. Yang keempat, ada penyimpanan bahan tumbuhan yang berpengaruh pada stabilitas bahan. Yang kelima, ada umur tumbuhan dan bagian yang digunakan untuk simplisia dari tumbuhan hasil budidaya dan dipengaruhi juga oleh proses GAP. Yang keenam, untuk simplisia tumbuhan liar dipengaruhi juga oleh proses pengeringan yang umumnya dilakukan di lapangan. Faktor kedua adalah faktor kimia. Secara internal dipengaruhi oleh jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif dan kuantitatif senyawa aktif, dan kadar total rata-rata senyawa aktif. Secara eksternal dipengaruhi oleh metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran, kekerasan, dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam berat, dan kandungan pestisida. Selanjutnya ada metode uji ekstrak. Metode uji ekstrak dibagi menjadi dua parameter, yaitu parameter spesifik dan non-spesifik. Parameter spesifik dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada identitas ekstrak, organoleptik ekstrak, dan kadar senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Sementara parameter non-spesifiknya meliputi susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, cemaran logam berat, residu pestisida, dan cemaran mikroba. Selanjutnya ada metode uji ekstrak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada identitas ekstrak. Identitas ekstrak merupakan deskripsi tata nama ekstrak, nama latin tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, serta senyawa identitas yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu. Deskripsi tata nama meliputi yang pertama ada nama ekstrak, yaitu nama generik, nama dagang, dan nama paten.
Yang kedua, ada nama Latin tumbuhan yang meliputi sistematika botani. Yang ketiga, ada bagian tumbuhan yang digunakan, entah itu rimpang, daun, dan sebagainya. Yang keempat, ada nama Indonesia tumbuhan. Uji identitas ekstrak memiliki tujuan, yaitu memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Organoleptik ekstrak. Prinsip dari organoleptik ekstrak adalah menggunakan panca indera untuk mendeskripsikannya. Aspek-aspek dari organoleptik ekstrak dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bentuk. Bentuk itu dia terbagi menjadi bentuk padat, serbuk kering, kental, dan cair. Warna, yaitu warna kuning, coklat, dan lain-lain. Bau, yaitu bau aromatik, tidak berbau, dan lain-lain. Sedangkan rasa itu ada rasa pahit, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya organoleptik ekstrak adalah sebagai pengenalan awal yang sederhana. Selanjutnya, ada kadar senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Prinsipnya adalah melarutkan ekstrak dengan pelarut, entah itu alkohol atau air, untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Susut pengeringan. Prinsip dilakukannya susut pengeringan yaitu mengukur sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai beratnya konstan. Yang dinyatakan dalam nilai persen. Dalam hal khusus, jika bahan tidak mengandung minyak menguap atau minyak atsiri dan sisa pelarut organiknya menguap, ia identik dengan kadar air. Tujuannya adalah memberikan batasan maksimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Bobot jenis. Prinsip dari bobot jenis adalah massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu, yaitu 25 derajat Celcius yang ditentukan dengan alat khusus bernama piknometer atau alat lainnya. Tujuannya adalah memberi batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau kental yang masih dapat bisa dihitung. Kadar air. Prinsip kadar air adalah mengukur kandungan air yang berada di dalam bahan. Tujuannya memberi batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Metode yang digunakan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cara titrasi, cara destilasi, dan cara gravimetri. Selanjutnya ada kadar abu. Prinsip kadar abu adalah bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganiknya saja. Tujuannya adalah memberi gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Sisa pelarut memiliki prinsip yaitu menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan yang secara umum dengan kromatografi gas. Tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Sedangkan untuk ekstrak cair, menunjukkan jumlah pelarut yaitu alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. Cemaran logam berat. Prinsipnya adalah dilakukan dengan menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi, serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Tujuannya untuk memberi jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu, misalnya mengandung merkuri, timbal, atau kadmium
yang melebihi nilai yang telah ditetapkan. Residu pestisida memiliki prinsip yaitu menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin pernah ditambahkan atau justru mengkontaminasi pada simplisia atau ekstrak. Tujuannya adalah memberi jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena akan berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Yang terakhir ada cemaran mikroba. Prinsipnya, mengidentifikasi adanya mikroba patogen secara analisis mikrobiologis. Parameternya yaitu uji angka lempeng total atau ALT, uji nilai duga terdekat atau MPN coliform, serta uji cemaran kapang, kamir, dan aflatoksin. Tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang telah ditetapkan karena bahaya bagi kesehatan. Selanjutnya ada uji kandungan kimia ekstrak. Uji kandungan kimia ekstrak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pola kromatogram, kadar total kandungan bahan kimia, dan kadar kandungan kimia tertentu. Pola kromatogram memiliki prinsip ekstrak ditimbang, diekstraksi dengan pelarut dengan cara tertentu, kemudian dianalisis kromatografi sehingga memberikan pola kromatogram yang khas. Tujuannya adalah memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatogram dan kesamaan pola dengan data baku. Uji kandungan kimia yang kedua yaitu kadar total kandungan bahan kimia. Dengan prinsip menerapkan metode spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, atau lainnya. Ada beberapa golongan kandungan kimia yang dapat dikembangkan dan ditetapkan metodenya, yaitu golongan minyak atsiri, steroid, tanin, flavonoid, triterpenoid atau saponin, alkaloid, dan antrakinon. Tujuannya adalah memberi informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak dalam kaitannya dengan efek farmakologis. Uji kandungan kimia yang terakhir adalah kadar kandungan kimia tertentu. Prinsipnya, dengan tersedianya suatu kandungan kimia yang berupa senyawa identitas, senyawa kimia, atau kandungan kimia lainnya, secara kromatografi instrumental dapat dilakukan penetapan kadar kandungan kimia tersebut. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan ada densitometer, kromatografi gas, dan lain-lain. Metodenya adalah batas deteksi, selektivitas, linearitas, ketelitian, ketepatan, dan lain-lain. Tujuannya memberikan data kadar kandungan kimia tertentu sebagai senyawa identitas atau senyawa yang diduga bertanggung jawab pada efek farmakologis. Berikut adalah prosedur kerja yang dilakukan dalam penetapan parameter mutu ekstrak. Dia terbagi menjadi 6. Yang pertama, ekstraksi tumbuhan obat. Dilakukan dengan 100 gram simplisia direndam dalam 1000 ml etanol 70% selama 24 jam, kemudian disaring. Dihasilkan filtrat. Filtratnya ini nanti dipekatkan dengan vakum rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Berikut ini adalah gambar dari alat vakum rotary evaporator. Yang kedua, ada penetapan susut pengeringan. Caranya, tara botol timbang dangkal bersumbat kaca yang dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Masukkan 1 gram ekstrak kental dan timbang sesama dalam wadah yang sudah ditara. Perlahan-lahan dengan menggoyang, ratakan zat uji sampai setinggi kurang lebih 5 mm. Buka sumbat dan membiarkan sumbat ini di dalam oven. Keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit atau hingga bobotnya tetap. Penimbangan dinyatakan sudah mencapai bobot tetap apabila perbedaan 2 kali penimbangan berturut-turut
Setelah dikeringkan atau dipijar, selama 1 jam tidak lebih dari 0,25% atau perbedaan penimbangan tersebut, tidak lebih dari 0,5 mg. Rumus dari susut pengeringan dinyatakan dalam persen, yaitu bobot awal dikurangi bobot tetap, dibagi bobot awal dikali 100%. Yang ketiga, ada penetapan kadar air dengan metode gravimetri. Caranya, masukkan 10 gram ekstrak dan timbang seksama dalam wadah yang telah ditara. Keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam, kemudian ditimbang. Lanjutkan pengeringan dan timbang pada jarak 1 jam sampai perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Penetapan kadar dengan metode ini tidak cocok untuk ekstrak yang memiliki kandungan minyak atsiri yang tinggi. Dalam hal tersebut, maka metode ini lebih tepat disebut sebagai penetapan susut pengeringan. Penetapan kadar abu total. Ekstrak etanol ditimbang sebanyak 2 gram kemudian dimasukkan ke dalam krus silikat yang telah ditara. Dipijarkan di dalam tanur dan suhu dinaikkan secara bertahap hingga 600 derajat Celcius sampai bebas karbon. Selanjutnya, didinginkan di dalam desikator, kemudian ditimbang. Yang terakhir, kadar abu total dihitung terhadap berat bahan uji dan dinyatakan dalam persen bobot per bobot. Kadar abu total dalam persen, rumusnya adalah berat abu dalam gram dibagi berat ekstrak dalam gram dikali dengan 100%. Penetapan kadar sari larut air. Caranya, sebanyak 1 gram ekstrak dimaserasi dengan 25 campuran air dan kloroform selama 24 jam lalu disaring. Didapatkan filtrat. Filtrat air sebanyak 5 ml diuapkan dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan pada 105 derajat Celcius dan ditara. Panaskan residu pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobotnya tetap. Dan hitung kadar sari dalam persen. Yang terakhir adalah penetapan kadar sari larut etanol. Caranya, sebanyak 1 gram ekstrak dimaserasi dengan 25 ml etanol dalam 24 jam dan saring cepat. Filtrat air sebanyak 20 ml diuapkan dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan pada 105 derajat Celcius dan ditara. Panaskan residu pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobotnya tetap. Hitung kadar sari dalam persen. Oke teman-teman, materi kali ini sudah selesai semua dipaparkan. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.